Siap. 1, 2, 3. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, Pak. Bagaimana kabar hari ini? Baik. Alhamdulillah. Jadi kita harus selalu bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena berkat rahmat serta kesehatan yang diberikan kepada kita sehingga kita semua bisa berkumpul di tempat ini. Ya. Baiklah, sebelum kita masuk di kegiatan kita bisa dicek mengenai kebersihan. Mungkin di atas meja atau di bawah kursinya masih ada sampah dibereskan. Tidak ada. Kalau tidak ada, saya minta tolong kepada ketua kelas untuk membuka kegiatan kita. Silakan pimpin doa. Dulu semua sebelum kita belajar, mari kita berdoa sesuai agama dan keyakinan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, jadi sebelum mulai pembelajaran, contohnya dulu ada teman yang tidak hadir. Siapa? Komang kenapa? Oke, Komang sakit. Siapa lagi? Ya, jadi kita doakan teman-teman kita, mudah-mudahan mereka diberikan kesehatan sehingga bisa bergabung lagi bersama kita di sini untuk melakukan proses belajar. Ya. Jadi sebelum kita masuk pada materi kita, untuk meningkatkan rasa kecintaan kita terhadap tanah air, ya, untuk membangkitkan semangat kita pagi hari ini, kita menyanyikan salah satu lagu wajib nasional. Silakan untuk anak ke depan untuk pimpin teman-temannya. Oke ya, jadi itu tadi lagu wajib nasional. Ya, sekarang kita akan ice breaking dulu. Kita melakukan seperti biasa, yaitu mulai salam Pancasila dan salam Pancasila. Saya mohon untuk Putri dipimpin temannya. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Salam literasi. Salam literasi. Literasi Bersama kita maju, kita maju bersama. Dengan literasi semua berkata. Silakan
duduk. Oke ya. Jadi itulah tadi sebagai penyemangat kita untuk masuk di pelajaran hari ini ya. Jadi hari ini kita akan masuk pada materi berikutnya ya. Jadi yang lalu kita sudah bahas mengenai materi-materi yang akan berkaitan dengan materi kali ini ya. Ada yang masih ingat materi kita yang lalu? Silakan Putri. Tentang kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Oke, tepuk tangan dulu. Ada lagi? Ya, silakan Dharma. Contoh kasus-kasusnya itu seperti membuang sampah sembarangan, melanggar rambu lalu lintas. Ya. Kemudian kalau untuk pelanggaran kewajibannya, kurangnya kesadaran atau sifat egois, mementingkan diri sendiri. Ya. Oke, itu. Oke, bagus sekali. Terima kasih. Oke ya. Jadi pertemuan kita pada kali ini adalah materi lanjutan dari materi kita yang lalu. Jadi kalau yang lalu kita sudah masuk pada kasus-kasus pelanggaran dan pengingkaran kewajiban warga negara. Hari ini kita akan bahas mengenai upaya penanganan terhadap pelanggaran hak dan kewajiban warga negara. Ya, ini bisa dilihat di slide-nya, kemudian bisa lihat di bahan ajar yang sudah dibagikan itu di buku siswa juga ada. Oke, materi kita penanganan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Ya. Yuk, hakikat hak. Ini tentang konsepnya. Yang lalu kita sudah bahas kasus pelanggaran, maka tugas terakhir kita adalah penanganan pelanggaran. Oke. Dalam pembelajaran pasti ada tujuan yang nanti harus kita capai. Dalam pembelajaran kali ini ada tujuan, yaitu tujuan pengetahuan. Ada dua tujuan yang di atas, yaitu melalui diskusi dan mengamati video. Peserta didik diharapkan dapat menganalisis upaya penanganan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara dengan baik. Yang berikutnya yaitu melalui diskusi dan mengamati video serta menelaah sumber buku. PKN peserta didik diharapkan dapat menganalisis bentuk-bentuk partisipasi masyarakat dalam mencegah terjadinya pelanggaran hak dan kewajiban. Ya. Oke, jadi dalam pembelajaran ini seperti biasa nanti Bapak akan melakukan proses penilaian. Ya. Proses penilaian yaitu ada penilaian pengetahuan, kemudian sikap dan keterampilan. Ya, seperti itu. Nanti di akhir pembelajaran kita adakan evaluasi untuk mengetahui apakah kalian sudah paham mengenai materi kita. Oke. Dan dalam pembelajaran kali ini kita pakai model PJBL, yaitu Project Based Learning, yang nantinya kalian diharapkan membuat proyek. Kalian nanti akan membuat proyek, ya, dan proyek itu nanti kita akan publikasikan ke masyarakat sekolah yang lain, seperti itu, ya. Oke, jadi penanganan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara, yaitu penanganannya itu ada upaya yang dilakukan pemerintah dan ada juga yang dilakukan oleh masyarakat, yaitu partisipasi masyarakat, supaya pelanggaran itu tidak dilakukan oleh terjadi, ya. Yang pertama, ya, upaya pencegahan, yaitu supremasi hukum dan demokrasi harus ditegakkan. Berikutnya apa? Mengoptimalkan peran. Berikutnya meningkatkan kualitas pelayanan publik untuk mencegah terjadinya berbagai bentuk pelanggaran hak. Ya. Kemudian berikutnya meningkatkan
menjaga profesionalisme lembaga keamanan yang negara, ya, seperti polisi, tentara. Oke, ini dari pencegahannya, ya, kegiatan masyarakat, tentu saja dengan menaati peraturan-peraturan yang ada. Ya, ini kalau yang di sebelah kanan ini penanganan yang dilakukan oleh pemerintah. Gambar apa ini? Ada yang bisa? Yang di sebelah kanan? Sebelah kanan kalian? Satu orang coba. Satu orang. Gambar apa di depan? Ya. Kasus penilangan karena pelanggaran rambu lalu lintas. Ya. Itu penanganan terhadap pelanggar rambu lalu lintas. Kalau yang sebelah kiri? Sebelah kiri? Saling bertoleransi. Jadi kalau orang bertoleransi, saling bertoleransi itu mencegah terjadinya hak. Ya. Nah, tindakan penanganan dilakukan oleh lembaga negara. Misalnya kepolisian melakukan penanganan terhadap kasus-kasus kejahatan. Oke, berikutnya Tentara Nasional Indonesia. Ya. Berikutnya peradilan akan perannya dilakukan polis. Ya. Partisipasinya. Itu partisipasi masyarakat dalam upaya mencegah terjadinya pelanggaran hak dan pelanggaran kewajiban, yaitu mentaati peraturan serta perundang-undangan yang dibuat pemerintah dengan sebaik mungkin. Kemudian upaya berikutnya partisipasi adalah mendahulukan hak. Jadi kita harus mendahulukan kewajiban kita, ya, kepada haknya. Atau sebaliknya kita dahulukan hak orang lain. Kita menuntut kewajiban kita. Oke. Jadi itu sekarang silahkan bagi kelompok. Nanti akan Bapak putarkan video, kalian amati, kalian cermati, dan kalian nanti akan ada tugas, akan ada LKPD nanti yang dibagikan, dan kalian membuat proyek. Oke, silakan untuk kelompok. Sudah berbentuk kelompok semua, maka sekarang Bapak akan bagikan LKPD, ya, sebelum kita lihat video. LKPD nanti ini sudah ada perintah apa yang harus kalian lakukan. Oke, kalau sudah dapat semua, silakan lihat di depan, lihat video. Nanti kalian analisis, ya. Kalian analisis video, ada 2 video yang Bapak akan putarkan. Kalian analisis, kemudian setelah kalian analisis nanti ada perintah di LKPD situ yang harus kalian buat seperti apa tugasnya, ya. Pelanggaran lalu lintas jumlahnya bisa mencapai ribuan kasus dalam sehari. Dan kalau dikelompokkan, sebenarnya ada 10 jenis pelanggaran lalu lintas yang paling sering dilakukan para pengendara.
sajakah itu? Mari kita lihat satu persatu pemirsa. Pelanggaran pertama yang terbanyak adalah tidak memakai helm. Biasanya si pelanggar beralasan, ya cuma dekat kok. Padahal tidak mengenakan helm sangat berbahaya dan pelanggarannya terancam pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak. Pelanggaran ketiga terbanyak yaitu berkendara tapi belum cukup umur. Hukumannya sama dengan yang tidak punya SIM. Selanjutnya adalah pelanggaran marka jalan dan lampu merah. Hukuman kedua pelanggaran ini adalah pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp500.000. Nah, ada juga pelanggaran tidak menyalakan lampu di siang hari yang diancam hukuman kurungan 15 hari atau denda Rp100.000. Sebenarnya apa sih alasan aturan ini dibuat? Ternyata pemirsa agar pengendara mobil atau motor yang melihat ke spion belakang bisa mendeteksi kendaraan lain di belakangnya dalam membersihkan dari pantulan lampu utama. Nah, bagi Anda yang suka lupa menyalakan lampu sen saat berbelok atau balik arah, ini power of mak-mak biasanya, siap-siap saja menerima sambatan yaitu 60 km per jam. Nah, batas maksimal kecepatan yaitu 100 km per jam. Siapapun yang melanggar batas kecepatan ini terancam kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp500.000. Kalau yang satu ini pasti banyak yang masih melakukan mainan handphone, bermain ponsel saat berkendara. Kegiatan ini mengancam dan juga mengganggu konsentrasi diri sendiri dan membahayakan orang lain. Ancaman hukumannya lumayan juga, yaitu kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Dan kalau yang berikut ini, pelanggaran yang tergolong suap, yaitu ajakan uang damai saat ditilang. Bagi pemberi suap, ancaman pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan akan diterapkan. Sementara bagi Polantas yang menerima suap, terancam hukuman penjara paling lama 5 tahun. Terakhir nih pemirsa, ada beberapa pelanggaran yang mungkin Anda jarang menyadarinya. Apa saja kan itu? Pertama, melanggar garis marka jalan. Kemudian, suara knalpot melebihi ambang batas. Penggunaan lampu rotator tanpa izin. Dan tidak menggunakan pentil ban standar. Nah, pelanggaran mana nih kira-kira yang masih sering Anda lakukan? Tidak. Ya, jadi itu adalah hukuman-hukuman bagi pelanggar lalu lintas. Kira-kira dari yang disebutkan tadi di atas, yang mana yang sering kalian lakukan? Yang pakai helm. Pakai helm. Apa lagi? Bawa umur lagi berkendara, apa lagi? Nah, ternyata kan pelanggar semua ya. Jadi itu ya. Jadi mudah-mudahan setelah dari sini nanti kalian sadar bahwa apa yang kalian lakukan itu tidak benar. Ya, seperti itu. Ya, jadi itu. Oh ya, untuk kegiatan ini, untuk tugas proyek ini, bawa apa yang sudah disuruh minggu lalu? Ya, kalau bawa sedangkan dikeluarkan kertas kartunnya, kemudian pensil warna, gunting, lakban, lem, silakan. Ya, oke. Jadi sesuai dengan apa yang diberitakan di RKPD ya, setiap kelompok kan berbeda. Penanganan itu dari pemerintah, kemudian partisipasi masyarakat, ya kan? Ini partisipasi ya. Ini bentuk partisipasi ya. Partisipasi masyarakat.
Jadi harus melihat LKPD-nya. Ada kendala apa ada?
Sudah? Ya, jadi sudah kerja semua di situ. Di LKPD kalian tadi adalah ajakan-ajakan untuk tidak melanggar hak orang lain atau melaksanakan kewajiban kita sebagai warga negara, ya. Oke, kalau sudah, sekarang saya akan mempresentasikan hasil proyeknya yang sudah dikerja, yaitu pembuatan pamflet, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.
proyek kami. Terima kasih atas guru pembimbing Pak Yusuf dan teman-teman yang telah hadir hari ini. Ya, materinya di mana hari ini itu adalah penanganan pelanggaran hak dan kewajiban warga negara. Poster di sini menggambarkan tentang mengajak masyarakat agar patuhnya berlalu lintas. Baik, sekian dan saya memberikan waktu kepada kelompok lain untuk bertanya. Ya. Dari kelompok 2 pertanyaannya itu upaya apa yang harus dilakukan oleh pengguna jalan agar segala tingkah lakunya tidak melanggar hak orang lain. Baik, saya akan menjawabnya. Upaya yang harus dilakukan yaitu yang terlebih dahulu kita harus mengenai kewajiban kita sebagai warga negara dan melaksanakan kewajiban kita dengan optimis. Kita tidak akan melanggar hak orang lain. Jika berkaitan dengan jalan umum, yang harus kita lakukan agar tindakan kita tidak melanggar hak orang lain, yaitu apabila kita mengendarai kendaraan, maka kita harus dengan jalur yang sesuai, tidak ugal-ugalan, dan memberikan ruang kepada pengendara lain untuk mendahului kita. Terima kasih. Baik. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan dan saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kelompok berikutnya, kelompok 3, silakan ke depan. Perwakilan tadi ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi. Kami perwakilan dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami. Baik, di sini sudah ada proyek kami yang telah kami kerjakan tadi, di mana salah satu faktor penyebab pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara, yaitu contohnya seperti proyek kami, di mana sikap tidak toleran itu akan memicu saling tidak menghargai dan tidak menghormati atas kedudukan atau keberadaan orang lain. Sikap ini pula pada akhirnya akan mendorong orang untuk melakukan tindakan pelanggaran kepada orang lain. Maka dari itu kita harus saling bertoleransi sesama agama, ras, suku, dan budaya. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silakan bertanya. Ya, silakan. Mengapa sikap intoleran dapat memicu terjadinya pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara? Baik, terima kasih. Saya akan menjawab dari kelompok 1, di mana sikap toleran itu keberagaman di Indonesia harus diimbangi dengan sikap toleransi. Warga negaranya itu mempertahankan kesatuan Republik Indonesia. Sikap toleransi dijunjung untuk menghormati adanya perbedaan agama, suku, ras, dan budaya yang ada. Maka dari itu dampak jika kita bersikap intoleran akan timbul perpecahan bangsa karena konflik sosial dalam kehidupan bermasyarakat, biasa karena ekonomi, status sosial, ras, agama, dan kebudayaan. Yang jawaban dari kamu. Kelompok 4,
Pak. Ya, Pak. Nah, wah ini bagus, sudah ada link kayaknya ya. Kecil ini Pak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi. Pagi. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Kami akan mempresentasikan hasil proyek dari kelompok kami, yaitu ajakan kepada masyarakat untuk memenuhi hak orang lain dan melaksanakan kewajiban kita sebagai warga negara. Demikian dari kelompok kami. Jika ada yang ingin bertanya, silakan. Menurut kelompok kalian, bagaimana upaya yang harus dilakukan jika di kalangan masyarakat, di tengah-tengah masyarakat tersebut terdapat seorang anak kecil yang tidak bisa melanjutkan sekolahnya? Terima kasih. Terima kasih dari kelompok 2 atas pertanyaannya. Kami akan menjawabnya. Menurut kelompok kami, yang harus dilakukan masyarakat sekitar adalah memberikan bantuan langsung dengan cara menyekolahkan anak tersebut, dengan cara melakukan penggalangan dana, atau tidak, kita juga bisa mendiskusikan hal ini kepada pemerintah desa atau pemerintah kecamatan setempat, sehingga anak tersebut bisa lebih diperhatikan lagi oleh pemerintah, dengan harapan anak tersebut bisa melanjutkan sekolah lagi. Ya, terima kasih. Kelompok berikutnya. Selamat pagi. Kami berdua dari perwakilan dari kelompok 5 akan membacakan hasil proyek kami. Baik, di sini proyek kami yang bertema tentang kebersihan lingkungan. Melalui ini salah satu upaya mengatasi pelanggaran hak dan kewajiban dalam kehidupan bermasyarakat. Mari kita menjaga kebersihan lingkungan dengan membuang sampah pada tempatnya. Terima kasih. Apabila ada pertanyaan atau kritik dari kelompok lain, kami beri waktu dan persilakan. Mengapa membuang sampah pada tempatnya dapat mencegah terjadinya pelanggaran warga negara? Baik, terima kasih. Salah satu manfaat membuang sampah pada tempatnya yaitu terbebas dari berbagai penyakit. Membuang sampah pada tempatnya membebaskan kita dari penyakit sehingga membuat masyarakat nyaman. Apabila kita membuang sampah sembarangan, terutama sampah organik, akan mengakibatkan bau yang tidak sedap, sehingga akan mengganggu kenyamanan masyarakat. Melalui kesadaran kita membuang sampah pada tempatnya itu, kita dapat menghargai hak orang lain dan membuat orang lain nyaman. Terima kasih. Sekian presentasi dan proyek dari kelompok kami. Maaf apabila ada kesalahan kata dan kalimat. Kami ucapkan terima kasih dan selamat pagi. Oke ya, jadi sudah presentasi semua dari masing-masing kelompok. Ya, jadi tadi sudah dipresentasikan juga, sudah ada pertanyaan, ada jawaban juga. Sekarang siapa yang bisa berikan kesimpulan terhadap pembelajaran kita pada hari ini? Siapa? Ya,
Ya, coba silakan Rosid. Kesimpulannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulannya adalah upaya penanganan pelanggaran hak warga negara bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi kita sebagai warga masyarakat harus ikut serta dalam upaya pencegahan pelanggaran warga negara. Oke, terima kasih. Oke, ada lagi yang bisa berikan kesimpulan untuk pembelajaran kita pada pagi hari ini? Ya, silakan. Adapun kesimpulan untuk pembelajaran hari ini yang dimana indikatornya yaitu upaya untuk menangani pelanggaran hak dan kewajiban warga negara. Beberapa upayanya yaitu yang pertama, meningkatkan kesadaran kita sebagai dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang kedua itu mengoptimalkan penerapan hukum mengenai hak dan kewajiban warga negara. Yang ketiga yaitu meningkatkan peran lembaga penegak hukum seperti polisi dan lain. Oke, baik sekali. Oke, terima kasih ya. Kesimpulan-kesimpulan yang telah diutarakan oleh kalian. Ya, jadi dia kesimpulannya pada bagian ini yaitu kita ketahui bahwa untuk penanganan pelanggaran hak warga negara ini bukan hanya menjadi tugas para penegak hukum, tapi kita sebagai warga negara juga harus ikut berupaya supaya pelanggaran hak itu tidak terjadi di sekitar kita. Gitu ya. Oke, jadi itu pertemuan kita pada hari ini. Sekarang sebelum kita menutup pembelajaran hari ini, saya refleksi dulu, sampai dulu kalian materi apa yang sudah kita pelajari pada hari ini? Upaya dalam mengatasi pelanggaran hak dan kewajiban warga negara. Oke, upaya penanganan ya terhadap pelanggaran. Ada yang lain lagi? Ada yang lain lagi? Apa yang bisa dipetik dari kegiatan ini? Jadi kita mulai kasus pelanggaran hak dan pelanggaran kewajiban warga negara, itu terkait dengan penanganannya. Ya, silakan. Itu membangun partisipasi dalam pencegahan terjadinya pelanggaran hak dan pelanggaran kewajiban warga negara. Oke, baik, terima kasih. Terima kasih. Baiklah, sekarang silakan siapkan kertasnya satu lembar. Kita akan mengevaluasi pertemuan kita pada hari ini. Oke, siapa kertasnya? Satu lembarnya jangan lupa tulis namanya. Oke, silakan lihat di depan untuk soalnya. Oke, tahan. Oke, silakan di
Oke, silakan duduk di tempatnya masing-masing. Baiklah, setelah saya melihat hasil pekerjaan kalian, rata-rata sudah bisa menjawab, sudah bagus. Sangat untuk pertemuan hari ini, apa yang jadi tujuan kita, insya Allah dapat terlaksana. Tepuk tangan dulu, Bapak. Baiklah, terima kasih atas perhatiannya, partisipasinya, sehingga kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini berjalan dengan baik. Sekali lagi saya merasa bahagia, merasa bangga di dalam kelas ini karena di kelas ini merupakan siswanya sangat aktif, sangat berpartisipasi dalam segala proses pembelajaran ya, baik dalam model pembelajaran PBL yang lalu maupun PDBL. Tahu tangguh. Oke, sebelum kita mengakhiri kegiatan kita pada hari ini, sebaiknya kita berdoa untuk menutup kegiatan. Silakan untuk ketua kelas memimpin doa. Dulu siap, teman-teman. Sebelum kita mengakhiri pelajaran, mari kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Dulu siap, 1, 2.